Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas kelanjutan materi sebelumnya, yaitu post production. Jadi kalau minggu kemarin, jadi sneak peek ya, minggu kemarin kita udah bahas Crashlytics. Jadi goalsnya adalah gimana caranya kita tahu detail aplikasi kita tuh ada error berapa, errornya apa, di device apa, itu kemarin kita udah nangkep datanya gitu. Ini contohnya. Misalnya dari dua user, kita punya dua user dan aplikasinya nge-crash sebanyak 5 kali gitu. Timelinenya juga kita bisa tahu di tanggal 30, di tanggal 13, di tanggal 21 Juni. Selain itu kita bisa cek juga detailnya. Jadi misalnya kemarin kita bikin sampel error itu di codingan app Navgrab. Jadi kalau Mas Mbak semua buka app Navgrab yang kemarin coba kita ubah ya. Uh, saya coba buka ya. Kemarin kita nyobain isu buat Crashlytic navigation app Navgrab. Kemarin kita bikin contoh kode yang mana kalau diklik dia akan crash gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat detailnya lewat dashboard yang kita punya, lewat dashboard Crashlytic yang kita punya. Kita bisa lihat detailnya di sini. Jadi misalnya, oh, aplikasinya versinya 1.1.0 yang error di Android 14. Kemudian ini HP-nya. Jadi kalau misalnya ngetesnya pakai real device, pakai Xiaomi akan tertulis Xiaomi, pakai Oppo akan tertulis Oppo dan lain sebagainya. Kita juga bisa cek detailnya, dia habis ngapain aja. Logs breadcrumb-nya. Jadi pertemuan ketika yang ngomongin error logs, bahwasanya observability itu harus punya 3 minimum requirement sebuah observability ya. Kita pertama ngomonginnya log, kemudian matrix, dan trace. Nah, ini kita udah ngejawab semuanya. Jadi lognya kita sudah punya. Misalnya ini error terjadi crash gitu. Ini lognya. Matrixnya kita juga sudah dapat ya. Matrix detailnya kita sudah dapat. Kemudian trace. Nah, trace ini butuh satu. Kalau Mas Mbak semua buka punya Mas Mbak sendiri, dicek roda gitu misalnya, terus log and breadcrumb ini belum ada. Karena nah ini harusnya udah ada. By default di dashboard Firebase Mas Mbak semua sudah ada. Yang belum ada trace-nya. Nah, punya saya udah ada. Nah, cara bikin historical data user itu habis ngapain sampai dapat crash, kita itu kita butuh satu namanya analytics. Nah, analitik ini akan nge-record dalam tanda kutip event-event apa yang dilakukan oleh user. Jadi semisal kita punya aplikasi namanya cek roda, oh aplikasinya lagi dibuka, user lagi ngeklik tombol plus. Nah, ini ya misalnya. User lagi ngeklik tombol plus, oh user lagi ngeklik detail inspection dan lain sebagainya. User lagi ngisi form dan lain sebagainya. Itu namanya events. Jadi, tapi sebelum ke analytics, saya mau bahas dulu detail. Jadi, trace ini kita akan bahas yang bagian analytics dan ini berpengaruh juga ke trace bagian error log. Intinya itu dulu. Lah ngomongin analitik tuh
kita membicarakan data. Sebentar, saya coba buka. Ngomongin analitik berarti kita ngobrolin soal data. Nah, ngobrolin soal data, data itu dibagi dua. Oke, saya coba buka ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah analytics dan user behavior. Kenapa kita butuh analitik ya? Kita start dari kenapa kita butuh analitik. Kalau error, kemarin kenapa kita butuh error log atau crashlytic? Karena kita pengen tahu aplikasi kita ada error atau enggak. Sebelum usernya laporan ke kita, kita udah tahu dulu nih ada error, ada crash di HP-HP tertentu gitu, atau di operating system level tertentu. Nah, kalau kebutuhan analitik, ini kebutuhan yang hubungannya sama growth application. Contohnya misalnya, Mas Mbak semua pernah pakai WhatsApp 4 atau 3 bulan yang lalu, Meta atau Facebook itu ngetes salah satu fitur, yaitu Meta AI yang di pojok kanan bawah itu. Mungkin ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Terus decision making mereka akhirnya rilis untuk banyak orang tuh apa gitu. Nah, itu adalah analytical data. Atau contohnya misalnya Mas Mbak semua katakanlah punya e-commerce, aplikasi e-commerce atau aplikasi ya toko online gitu ya. Kemudian pengen tahu eh, orang lebih suka bayar COD apa bayar milih milih pembayaran COD atau milih pembayaran VA gitu, transfer. Atau mungkin pengen tahu fitur mana yang paling banyak dipakai, atau mungkin pengen tahu juga orang tuh biasanya langsung beli, habis lihat produknya detail langsung beli atau masukkan ke keranjang dulu, setelah beberapa hari di keranjang baru di check out dan lain sebagainya. Itu gimana cara kita tahu datanya? Caranya adalah dengan cara kita masang analytics. Nah, di analytics ini ada dua mode. Secara teori, kita bahas secara theoretical, ada dua. Jadi, kalau ngomongin data, itu akan ada dua data. Oke. Nah, data itu ada dua. Yang pertama adalah analitik. Yang kedua adalah transaksional. Jadi kalau misalnya kita punya nih aplikasi di tengah-tengahnya, ini data berdasarkan tujuan penggunaannya ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan terstruktur atau enggak kan ada SQL, ada NoSQL, ada remote database, ada local database berdasarkan tempatnya. Nah, ini kalau berdasarkan tujuan penggunaan datanya itu ada dua. Yang pertama transaksional, yang kedua analytical. Transaksional berarti hubungannya sama transaksional. Data-data yang nggak boleh miss, data-data yang nggak boleh hilang. Contohnya misalnya kalau case kita cek roda ini, data yang disebut sebagai data transaksional itu adalah ini data inspection, ini adalah data transaksional. Jadi semisal saya sebagai user aplikasi cek roda, nginput 20 data, misalnya saya nginput 20 data inspection gitu ya. Ya, yang akan tampil harusnya 20 data. Nggak boleh datanya hilang, nggak boleh datanya cacat, dan datanya harus detail. Saya nginputin misalnya plat nomornya XXZ, ya inputannya yang kesimpan di database juga XXZ. Nah, ini data-data transaksional. Sama kayak misalnya Mas Mbak semua ke misalkan ke Indomaret ya, atau ke Alfamart, beli barang 3 barang, ya transaksionalnya 3 barang. Dan barangnya nggak boleh hilang, Mas Mbak semua bayarnya juga 3. Kalau kasusnya software, Mas Mbak semua buka Tokped, Shopee, TikTok Shop, beli katakanlah 2 items, harganya 5 juta misalnya, Mas Mbak membayar
5 juta, maka yang kesimpan data transaksionalnya ya 5 juta. Totalnya 2 items. Jadi data-data detail yang nggak boleh hilang. Tujuannya ini nih, buat nyimpen data hasil interaksi. Data real gitu. Nah, kalau analytical contohnya apa gitu? Nah, contoh analytical misalnya saya pengen nge-track ini sebelah kanan ya, tombol plus. Setiap hari ada berapa orang klik atau tambah inspect. Ya. Nah, kira-kira cara jawab ini pakai apa namanya? Pakai analytical data. Ini bentuk analytical data. Kita nyimpennya bisa dimanapun, bisa di mana aja gitu. Cuman tujuannya beda. Ini buat analytical. Yang satu untuk transaksional. Nah, analytical ini datanya boleh missing, boleh apa ya dalam tanda kutip datanya cacat, itu nggak masalah. Contohnya misalnya, contoh kasusnya Mas Mbak semua ke Indomaret atau Alfamart, biasanya akan melihat di atas pintu Alfamart tuh ada kayak scanner yang kalau orang masuk tit tit ya ada suaranya. Tapi kalau kita agak geser ke sebelah kiri atau mojok kanan atau anak kecil, itu sensornya dia nggak ngedetek. Apakah itu missing datanya? Yes, datanya missing. Yang tadinya misalnya harusnya ada 10 orang masuk, tapi cuman ke record 8 gitu. Tapi itu kan data analytical, bukan data transaksional. Jadi data missing di analytical itu nggak masalah. Karena goals-nya untuk ngecek user behavior. Misalnya paling banyak kunjungan tuh jam berapa dan lain sebagainya. Itu digunain buat uh, tren, buat menganalisis pola ya. Kalau yang tadi yang transactional data fungsinya buat nyimpen data hasil interaksi, transaction, the real transaction gitu. Kalau analytical buat menganalisis pola, tren, behaviornya user kayak gimana gitu. Oh, biasanya misalnya tadi ngejawab ternyata orang 90% orang yang beli di e-commerce itu nggak langsung beli tapi masukin dulu ke keranjang baru habis itu dibayar gitu. Kemudian formatnya. Yang pertama transactional data dia bentuknya table yang relasional. Nggak semuanya sih, tapi pada dasarnya biasanya bentuknya relasional karena transaksional. Jadi pakainya yang SQL contohnya. Kemudian yang kedua analytical data nih biasanya event driven. Jadi kalau misalnya orang klik plus atau orang impression atau buka halaman ini nih yang kelihatan itu dihitung satu impression sekali. Orang nge-close, orang lain buka impression dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya transactional data udah kita bahas di bagian atas. Mana ya? Setup data design. Nah, ini data design yang pernah kita bahas di awal. Ini namanya data transaksional. Oke, kita lanjut dulu. Nah, analytical data itu bentuknya gimana? Bentuknya nanti kita ada contohnya. Jadi misalnya, oh inspection started. Ketika user ngeklik ini misalnya inspection start. Nanti ketika klik submit, kita bikin nyimpen data dalam bentuk step complete gitu dan lain sebagainya. Tujuannya transaksional ya biar aplikasinya berfungsi secara normal. Analytical data buat ngambil keputusan si produk ini mau di kayak gimanain. Contoh kasus lagi misalnya kalau misalnya Indomaret atau Alfamart gitu, transaksionalnya kan ya orang beli, bayar, selesai. Tapi si Indomaret, Alfamart juga pengen ngecek perilaku penggunanya nih. Semisal, oh sehari katakanlah di jam-jam berapa saja pembelian itu naik gitu. Jadi semisal oh jam 11 siang sampai jam 1 itu paling spike datanya. Biasanya rata-rata per jam misalnya 60 orang, tapi ketika di jam 11 sampai jam 1 itu bisa sampai 100 orang gitu per jam. Nah, itu digunakan untuk analytical data.
Jadi mungkin ada keputusan-keputusan bisnis yang bisa diambil. Kayak misalnya, oh berarti eh, hal-hal yang mungkin make sense untuk kebutuhan bisnis. Parkirannya dilebarin, atau mungkin posisi shift shift apa namanya? Shift pegawainya jangan di jam 11 sampai jam 1 gitu, karena waktu jam 11 sampai jam 1 ini spike. Kalau lagi pergantian posisi kasir nanti jadi runyam, jadi ngantri panjang dan lain sebagainya. Alat bantunya ini ya udah jelas ya, Room, SQLite, PostgreSQL dan lain sebagainya. Nah, kalau analytical data nih bisa pakai tools-tools yang ready buat dipakai. Contohnya misalnya Firebase Analytics, Mixpanel, Amplitude, banyak banget. Bisa cari di internet. Nah, di step ini kita kan ngoding, Mas Mbak semua tinggal buka PDF-nya aja. Jadi kita kan nambahin Firebase Analytics. Nah, Firebase Analytics ini adalah akan ngejawab matrix plus trace yang tadi kita bahas di atas. Trace-nya ini kita belum punya. Nah, kita butuh pasang analitik biar error log-nya ini dalam tanda kutip sempurna. Oke. Kita akan menambahkan beberapa source code di repository. Coba kita buka satu-satu. Untuk Mas Mbak semua yang mau start kelas ini dan kemarin belum sampai ke Crashlytics, saya ada repository namanya Core Post Production. Jadi Mas Mbak semua bisa fokus di satu branch ini, bisa download atau fokus di branch satu ini, Core Post Production. Nah, kita bisa step by step. Saya nggak akan ngelakuin, tapi saya ngasih contoh, ngasih tunjuk aja lokasinya di mana, biar nanti Mas Mbak semua bisa reply video ini, kemudian bisa nyobain Mas sendiri-sendiri. Yang pertama, tambahkan katalog library baru untuk Firebase Analytics di libs.version.toml. Seperti biasa, karena ini adalah Gradle version ya, Toml untuk handle version, berarti letaknya ada di Gradle. Bentar, saya udah ada, jadi saya kasih contoh aja. Jadi dalam Gradle, diklik, dia akan ada libs version toml. Kalau kita buka, dia diminta untuk nambahin satu namanya Firebase Analytics. Di sini saya sudah tambahkan Firebase Analytics di bawah version. Kalau kita balik lagi, kita suruh nambahin libraries namanya Firebase Analytics juga di bawah kurung siku libraries. Mas Mbak semua bisa turun ke bawah. Ini libraries, berarti di bawahnya sini. Ini saya menambahkan juga ada satu namanya Firebase Analytics. Lokasinya ada di dalam Gradle libs version toml. Kemudian yang kedua, jika sudah implementasi library-nya ada di, ini dimension detail ya, Gradle app level. Jadi posisinya ada di app build Gradle KTS. Bisa dibuka di app, kemudian build Gradle KTS. Kita scroll ke bawah, karena dia mention letaknya di dependencies, kita put di dependencies. Analytics. Ini sudah saya put satu di sini, Analytics. Ini ada lagi. Jadi karena kita kemarin sudah membahas tentang dependency injection, kita akan coba inisiasi Firebase Analytics-nya as a dependency injection. Letaknya ada di di app module.kotlin. Bisa diklik, kemudian di app source main ada di di, kemudian app module. Nah, kalau kita baca cara ngeletakinnya, ini di sini saya tambahin ya, tambahkan di import gitu. Berarti ini kita copy, di import, di copy, pastekan di sini. Intinya di range import inilah kita tambahkan.
Ini saya coba tambahkan di tengah-tengah. Kemudian suruh nambahkan juga, tambahkan di dalam modul single Firebase Analytics get instance. Ini sudah saya tambahkan. Jadi ada 2 baris yang kita tambahkan. Balik lagi, kita diminta untuk membuat folder dan file, namanya com-check roda, nama foldernya utils, nama filenya analytics helper. Jadi di sini ada utils analytics helper. Kalau misalnya Mas Mbak semua belum ada si foldernya, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya add files, kemudian create new file aja. Nah, di sini tinggal ditambahkan. Jadi misalnya nama foldernya tadi misalnya utils gitu, baru nama filenya. Nama filenya misalnya analytic helper.kt. Nah, udah. Ini tinggal di commit gitu. Oke, karena saya sudah punya, saya tinggal copy paste. Nah, ini codingan apa? Ini codingan untuk ngelog event. Nanti kita akan pakai satu fungsi namanya ngelog event. Nah, ini nanti fungsi yang sangat berguna dan dipakai terus-menerus. Jadi misalnya tadi case kita, nah ini nih, kita pengen nge-track seberapa banyak orang klik tombol plus ini, seberapa banyak orang klik save inspection, seberapa banyak orang klik detail inspection gitu. Nah, itu nanti kita akan manggil fungsi yang log barusan. Jadi kita akan manggil fungsi yang ini nanti. Jadi saya coba bikin runtut. Kemudian kita butuh inisiasi baru untuk singleton-nya. Di bagian root application ada namanya main application.kt. Ini udah ada. Nih, main application.kt bisa dibuka. Nah, di sini disuruh nambahin import 3 baris. Kita tambahkan di sini. Termasuk juga dia diminta untuk nambahin 2 baris baru yang Firebase Analytics sama Analytical Helper Init. Nah, kita tambahkan di sini. Oke. Nah, ini contoh event yang akan kita kirim. Kita akan ngirim 3 event. Yang pertama kita akan membaca seberapa banyak orang ngeklik tombol plus. Yang kedua, berapa banyak user yang submit inspection. Kita akan track juga status sama tipe mobilnya. Oh, ternyata inspektor mobil itu banyak SUV gitu misalnya, atau LMPV dan lain sebagainya. Dan statusnya misalnya incoming atau lagi progress dan lain sebagainya. Yang mungkin nanti ke depannya bisa digunakan untuk decision business. Decision business ini bisa untuk banyak hal. Oh, misalnya contohnya tipe mobil yang paling banyak diinspeksi ternyata SUV gitu. It's mean berarti pasar di katakanlah Jawa Tengah mobil bekas tuh paling banyak SUV. Misalnya SRV, Sonet dan lain sebagainya gitu. Jadi dari situ kita bisa lihat market lain yang mungkin bisa kita jadikan sales gitu. Oke, selanjutnya caranya gimana? Buat sampel analitik, balik lagi ke app Navgrab ya, yang kemarin kita coba ada di navigation. Kemudian app Navgrab. Di sini suruh nambahkan import terlebih dahulu. Jadi tambahkan import ini. Nih importnya Analytics Helper. Saya sudah nambahin Analytics Helper. Nah, saya akan coba ngelog beberapa event. Cara ngelognya adalah ini. Analytics Helper log event. Saya ada nambahin Analytics Helper log event. Oh, ini ngecek, oh orang datang ke splash screen gitu. Terus tadi misalnya tombol plus ya. Tombol yang ini kita tambahkan juga nih ngelog event add inspection. Oh, kita udah klik. Kemudian pas submit misalkan ketika submit kita pengen nginspect submit underscore inspection. Oke. Kita bikin log event submit underscore inspection. Tapi kita kan pengen ngirim spesifik data ya. Ada 2 data. Yang pertama car type-nya sama status. Kita passing juga nih, kirim ke Firebase Analytics, kirim ke
si log event real time analytiknya. Oke, ini juga dilakukan untuk yang klik detail ya, karena kita ada bikin 3. Nah, ini untuk yang detail, ini ada di detail. Jadi ketika inspectionnya diklik, oke, dia ada ngelog event. Oke. Itu codingannya. Selanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa tes aplikasinya. Kita pengen ngecek udah masuk belum nih datanya gitu. Fiturnya ada di real time analytics. Jadi kalau misalnya masih kosong, di sini belum ada pilihannya, pas buka Firebase Analytics, silahkan buka real time analytics. Di sini nanti bisa kelihatan penggunanya ada atau enggak di sesi saat ini gitu. Oke, kita akan coba buka buat ngetes. Tapi datanya namanya real time, ya nggak near real time ya. Mungkin ada selisih 30 detik 1 menit ya. Coba kita tambahkan dulu nih. Misalnya car name-nya UV gitu, R. Oke, terus saya ganti done, saya save inspection. Ini kita udah ngelakuin beberapa action. Kita coba cek si analitiknya nih udah nge-track kita atau belum gitu ya. Oke, belum kelihatan. Nggak masalah. Coba kita tambahkan lagi aja. Eh, Oke, misalnya saya coba simpen. Oke, udah ada 2 data di sini. Kalau saya klik harusnya crash. Oke, crash. Kalau kita buka Crashlytics, it will show crash juga. Oke, today kita coba cek ya. Last 60. Oke, ada crash 83433 barusan ya. Ini ada crash. Coba kita klik analitiknya. Apakah analitiknya udah ngebaca atau belum ya? Sudah ngebaca. Dia sudah ngebaca ada satu user yaitu saya barusan. Kalau kita cek beberapa ini kedetek dia buka splash screen ya. Kita fokus ke sebelah sisi kanan ya. Berapa kali itu kita bisa kelihatan. Misalnya dia ada oke, kita coba lagi. Kita coba nambahin itu ya. SUV. Kita simpen sambil kita coba aktif buat pakai beberapa. Nanti by the way harusnya ke track di layar si real time analytics ini gitu. Ini kedetek ada satu aktif users ya. Tapi negaranya nggak kelihatan. Di ya tadi saya bilang bahwasanya analytical data nih datanya bisa missing atau bisa cacat, artinya ada data yang hilang. Nah, ini juga bisa kelihatan. Oh, ini nggak kelihatan ya. Lokasinya di mana nggak ke track. Tapi by the way ada beberapa juga yang
bisa ke-track gitu. Kayak misalnya, oh orang udah sampai ke splash splash screen. Ini usernya satu gitu. Atau kalau kita buka ke Crashlytics, tadi kan ada error, kita bisa cek log breadcrumb-nya. Oh, orang baru buka, dia langsung kena error gitu. Karena tadi kita baru buka aplikasinya, dia langsung ngeklik tuh tadi si detail inspection gitu. Kita bisa cek sampai sedetil itu. Itu tentang analitik materi kita hari ini. Jadi ini kalau usernya semakin banyak, kita bisa nambahin banyak uh, data, bisa ke-track secara langsung gitu. Jadi ini karena datanya masih simple ya, jadi tampilannya masih sangat sederhana. Kita bisa adjust juga beberapa tampilan di bawah. Jadi intinya adalah kalau kita punya analytical data, oke, sebentar. Kita punya analytical data, maka trace positionnya kita bisa lebih gampang. Jadi pertemuan hari ini kita bahas itu saja tentang post production. Error logs kita sudah pasang, analitik kita juga sudah pasang. Kalau misalnya Mas Mbak semua mau nyobain, boleh silakan dicoba by code ngoding tadi ya, silakan dicoba. Kemudian cek ke real time Firebase masing-masing. Jangan lupa kalau misalnya Mas Mbak semua ngeklon punya saya yang terbaru untuk misalnya Crashlytics ataupun Analytics, untuk bagian yang ini di dalam app ini kan ada Google Service JSON ya. Ini punya saya, jadi bisa diganti punya Mas Mbak sendiri biar masuk ke dashboard punya Mas Mbak masing-masing. Oke, pertemuan hari ini itu saja. By the way, silakan scan QR ini bagi berapa ya? 4 mahasiswa yang nyecan dan ngisi 4 paling cepet ya. Ada GoPay 50.000. Oke, itu saja.